Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fi din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kembali Allah pertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, di tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita ucapkan untuk kekasih kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kaum muslim dan muslimat, kita melanjutkan pembahasan tentang kitab kaidah-kaidah tauhid, masih dalam pembahasan kaidah tauhid al-uluhiyah. Akan kita bahas kaidah yang ke-67, yaitu yastami' fil 'abdil wahid mujib al-thawab wal iqab wa mujib al-ikram wal ihana, yaitu berkumpul pada diri seseorang ya, antara perkara yang bisa menyebabkan dia mendapatkan pahala dan azab, dan begitu juga antara sebab-sebab yang mendatangkan kemuliaan dan penghinaan. Artinya bahwa pada diri kita ini bisa berkumpul dua hal ini, sebab-sebab yang mendatangkan pahala dan sebab-sebab yang bisa mendatangkan dosa, hukuman. Begitu juga dalam diri kita bisa berkumpul antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kemuliaan di sisi Allah dan begitu juga sebab-sebab yang bisa menghinakan. Kaidah ini ya adalah kaidah yang disepakati oleh Ahlus Sunnah, berbeda dengan pendapat orang-orang Khawarij. Ya, kaum Khawarij mengatakan la yumkin aistami fihi mujibani mutanaqidan. Tidak mungkin berkumpul pada diri seorang dua hal yang saling bertentangan, dua perkara yang bertentangan. Kita yakin dalam diri kita ini ada potensi untuk melakukan kebaikan dan itu mendatangkan kemuliaan, dan ada sebab-sebab yang bisa mendatangkan potensi keburukan dan itu akan menyebabkan kehinaan. Dalam diri kita berkumpul dua hal ini. Bila mana keimanan kita meningkat, maka kita tahu bahwa dalam diri kita banyak melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, bila mana banyak mengerjakan keburukan, maka imannya akan turun. Nah, hal ini sulit diterima oleh orang Khawarij. Mereka mengatakan tidak mungkin berkumpul dua hal yang saling bertentangan. Seorang hamba dapat memiliki sebagian sifat buruk yang mengharuskan mendapatkan hukuman, ya, dan begitu juga seorang hamba ya memiliki sifat baik yang kemudian dia akan mendapatkan pujian. Nah, hal ini sulit bagi mereka untuk menerimanya. Oleh karena itu ikhwafillah, bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah hal ini bisa terwujud atau bisa terjadi pada diri seseorang. Wastahiqul iqab ala ba'd al-amal qabiha hadza bi ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi,
pada diri itu terkumpul dua hal yang bisa mendatangkan kemuliaan dan kehinaan, yang juga bisa mendatangkan pahala maupun dosa atau dibalas dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa diri kita ini punya potensi itu. Dan sebagaimana iman bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari. Tiga unsur ini tidak boleh lepas. Pada diri seorang mukmin, seorang siapapun dia, maka iman itu tercermin pada tiga hal ini: ucapan, keyakinan, dan amal. Ya, amal dibuktikan dengan anggota tubuh kita. Tapi kita masuk kepada kaidah yang ke-68. Kaidah 68 ini penting. Kenapa? Karena juga agar kita tidak dituduh suka mengkafirkan orang, agar kita tidak senantiasa disebut ini suka mengeluarkan orang dari Islam. Ini kaidah yang ke-68 ini penting untuk dipahami oleh kita dan siapapun. Ya, kaidahnya adalah at-takfiru bil wasfil 'ami, at-takfir bil wasfil 'ami la yastalzim at-takfir al-mu'ayyan. Saya ulangi, at-takfir bil wasfil 'am la yastalzim takfir al-mu'ayyan illa ba'da thubut asy-syurut wa intifa'il mawani'. Apa artinya? Mengkafirkan berdasarkan sifat umum tidak otomatis menjadikan individu termasuk kafir. Ketika kita berbicara tentang sifat-sifat umum, bukan berarti kita sedang menunjuk orang. Ya. Saya ulangi, mengkafirkan berdasarkan sifat-sifat umum tidak otomatis menjadikan seseorang tertentu kafir. Ya, kecuali setelah terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang semua penghalang. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Walid As-Suaidan, hadza aw dzalika li'anna ahlus sunnah, bahwa dengan hal demikian para ulama ahlus sunnah bersepakat ya, ala tafriq bainal fi'l wal fa'il, membedakan antara perbuatan dengan pelaku. Sekarang kita berbicara tentang perbuatan. Bila mana dilakukan oleh seseorang perbuatan ini, maka dia kafir. Nah, perkataan ini tidak secara otomatis kita menjadikan seseorang menjadi nah, jelas sama di sini. At-takfir bil wasfil 'am, mengkafirkan dengan sifat-sifat umum, la yastalzim takfirul muayyan, tidak secara otomatis mengkafirkan individu. Ya, makanya Ahlus Sunnah mengatakan bedakan antara perbuatan dan pelaku. Nah, mereka memberikan hukum atas perbuatan yang dijelaskan, hukum yang melakukan ini, hukum yang membuat ini adalah ini. Para ulama menjelaskan hukum atas perbuatan sesuai dengan konsekuensi dalil-dalil agama kita. Yang kita jelaskan adalah masalah hukum melakukan perbuatan ini. Bila mana dilakukan oleh si fulan dan syarat-syaratnya telah terpenuhi, penghalang-penghalangnya telah hilang, maka berlakulah hukum itu atas pelakunya. Jelas ya? Pak Yogi jelas? Para ulama Ahlus Sunnah membedakan antara perbuatan dan pelaku. Kalau perbuatan itu mesti diukur dengan dalil. Bila mana melakukan ini hukumannya. Bila mana dia melakukan ini akibatnya. Ini namanya perbuatan. Tapi bila mana perbuatan itu dilakukan oleh seseorang dengan penuh kesadaran, dengan pilihan dia, dengan akal dia yang sehat, memilih perbuatan itu, maka baru masuk hukum terhadap
pelaku. Jadi kita sedang membicarakan mensifati takfir secara umum, bukan secara otomatis orang-orang menjadi kafir. Enggak. Hanya tuduhan orang sering, ya kan? Maka sedikit kafir aja, sedikit. Nah, ini tidak benar tuduhan seperti ini ya. Kita tidak sedang menunjuk hidung ulang orang jadi kafir. Kita tidak sedang patok seseorang kafir, enggak. Kita tidak sedang memasukkan orang ke dalam kekufuran, bukan. Tetapi yang menjadi poin kita adalah bahwa membedakan antara perbuatan dan pelakunya. Bisa jadi pelakunya penuh dengan kesadaran melakukan itu, baru kita hukumi. Nah, mereka di dalam bab ini mereka menunda pemberian hukum kepada pelaku sampai dipastikan syarat-syarat terpenuhi dan hilang penghalangnya. Jadi tidak serta-merta kita mengatakan misalnya fasik atau ahlul bid'ah. Tidak. Kita lihat dulu apa yang dilakukan sama dia, ya kan? Apakah dilakukan itu karena kesadaran, karena dia faham, karena akalnya sehat, atau karena apa? Kita perjelas dulu, ya kan? Pastikan dulu. Nah, apa saja syarat-syarat yang mesti terpenuhi? Satu, al-aqlu, adanya akal. Ya, di sini disebutkan di antara hal yang mesti ada al-aqlu, adanya kemampuan akal. Yang kedua, wal bulugh, dia sudah balik, terpenuhi, ya, terpenuhi kemampuan akalnya, kemudian terpenuhi penjelasan balik, artinya balik dia sudah sampai bulugh. Kemudian yang ketiga, al-ilmu, adanya ilmu. Kalau ada ini semua, maka mudah kita untuk menghukuminya. Wal ikhtiyar, nah dia melakukan itu bukan karena paksaan, pilihan dia. Ya, kemudian wa adabu wal qasd wa adabu ta'wil, ya, kemudian tanpa ya ada penafsiran, ya, tidak menafsirkan Al-Qur'an ya sesuai dengan akalnya, tapi harus dipandu. Kemudian yang terakhir adalah adanya niat, ya, dan tujuan yang benar. Dia menafsirkan itu untuk apa? Ada niat dan tujuan yang benar. Ini. Jadi bedakan antara perbuatan dan pelaku. Perbuatan kita jelaskan berdasarkan dalil-dalil. Ini melakukan ini dalilnya. Dia bila mana melakukan ini hukuman dan ini dalilnya. Bedakan. Tapi bila mana seseorang meyakini bahwa perbuatan itu diyakini dengan akalnya, kemudian dia paham, ya, maka tetap dilakukan. Maka disinilah ikhwafillah baru naik dari perbuatan kepada hukum pelaku. Dipanggil dulu Pak Yogi, ditanya dulu, kamu melakukan itu kenapa? Kamu tahu enggak itu tidak boleh? Tahu misalnya. Kamu sehat enggak? Sehat. Kamu lakukan itu atas paksaan atau pilihan? Atas pilihan sendiri, ya kan? Nah, ini harus ditanya dulu. Oleh karenanya bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat membedakan antara perbuatan dan pelakunya. Nah, jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka barulah hukuman dapat dipindahkan dari perbuatan kepada pelakunya. Artinya setelah tahu ilmu, setelah tahu penjelasan, kau dibuat juga, pindahlah hukum perbuatan menjadi hukum pelaku. Apa hukumnya? Ya sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh agama kita. Nah, ini sangat berbeda dengan Khawarij, ya. Orang Khawarij meyakini bahwa hukum satu perbuatan pasti harus dipindah kepada orang-orang yang melakukannya. Jadi kalau dia sudah tahu dilakukan juga, maka berpindahlah hukum dari perbuatan kepada perorangannya. Ini jelas, ya. Lalu kemudian di situ juga terdapat kesepakatan, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang apa yang kita sampaikan ini. Baik, di dalam perbedaan Al-Khawarij yang
terus orang-orang Khawarij ini meyakini satu perbuatan bahwa hukum satu perbuatan pasti harus berpindah kepada orang yang melakukannya. Mereka tidak membedakan antara perbuatan dan pelaku. Ya, Khawarij tetap dia kokoh, ya, tidak membedakan antara perbuatan dan pelaku. Taib ikhwafillah, ini kaidah ke-8. Saya ulangi sekali lagi, bahwa mengkafirkan secara mutlak, mengkafirkan dengan sifat-sifat umum tidak otomatis pelaku atau individu menjadi kafir, kecuali setelah ditetapkannya syarat dan setelah hilangnya penghalang-penghalang. Jadi antara perbuatan dan pelaku itu berbeda. Kita sedang menjelaskan hukum-hukum perbuatan, melakukan ini hukumnya, ini dalilnya. Tidak sedang menunjuk seseorang atau menuduh seseorang, bukan itu. Nah, ini harus kita pahami. Banyak contohnya ya. Apa contohnya? Misalnya dimasukkan misalnya dalam bab pakaian lah misalnya ya, bahwa atau dalam bab keyakinan ya, innar ruqa wat tama'im wa tiwala syirkun, sesungguhnya mantra-mantra kemudian jimat-jimat, pelet-pelet, maka itu adalah perbuatan syirik. Nah, kita lihat ini, kita sedang menjelaskan perbuatan yang melakukan mantra-mantra bukan dari Al-Quran, ya, kemudian dari tulisan-tulisan manusia yang terbalik dan macam-macam lah, ya kan, di mantra, kemudian jimatnya, kemudian peletnya. Kita sedang menjelaskan hukuman melakukan itu adalah syirik. Bila mana terdapat seseorang melakukan itu dan dia faham itu tidak boleh, dia faham itu adalah sesuatu yang menguntungkan, dia faham itu adalah dilakukan dengan sendiri bukan karena paksaan, maka hal yang paling harus kita pahami bahwa bila mana telah terdapat syarat itu dan telah hilang penghalang, sudah berpindah hukum perbuatan kepada pelaku. Di sini jelas ya? Jelas Andre? Jelas ya? Saya ulang-ulang supaya kita paham. Bedakan antara perbuatan dan pelakunya. Kita sedang bicara perbuatan, hukumnya ini dalilnya. Tapi bila mana dilakukan oleh seseorang, dia penuh kesadaran, dia tahu ilmunya tanpa ada paksaan, maka baru berpindah dari perbuatan kepada pelaku. Baru kalau dia kafir, ya kafir. Kalau dia musyrik, musyrik. Begitu. Jadi kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan zahirnya. Baik, itu ya. Jadi tidaklah kita berpindah dari satu pembahasan ya, kecuali kita telah memahami ya isi daripada kaidah-kaidah yang sedang kita baca ini. Ya, oleh karena itu 67 68 bahwa diri seorang berkumpul antara hak dan batil, antara kebaikan dan keburukan, antara hal yang bisa mendatangkan kemuliaan dan hal yang bisa mendatangkan kehinaan. Itu dalam kaidah ini juga dibahas. Nah, yang ke-8 itu adalah takfir bil wasfil am la yastalzim takfirul muayyan. Kafirkan dengan sifat umum tidak otomatis mengkafirkan perorangan ya. Kecuali setelah syaratnya ada, kemudian dan penghalang-penghalangnya juga telah tiada. Baik, itu pembahasan kita pagi ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara